Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang berarti kita sebelum mulai pelajaran harus kita berdoa terlebih dahulu. Kita harus mewujudkan sikap bersyukur kita kepada Allah sudah memberikan kita nikmat sehat. Ayo kepada ketua kelas, Rado, silahkan dipimpin temannya untuk berdoa. Baca doa dulu, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum kita belajar berarti Ibu akan mengabsen dulu ya, ngecek kehadiran kalian dengan cara ya, apabila Ibu sebut namanya, kamu sebutkan apa mata pelajaran IPA pembelajaran sebelumnya ya, bebas terserah minimal 1 kata, 2 kata, 3 kata, bebas ya. Oke, siap? Ya. Ibu absen ya. Alivia. Oke, sip. Ari Arzam. Oke. Baswarado. Oke. Dive. Padli. Oke. Firda. Oke. Adi. Oke, sip. Irfan. Sip. Berarti dari yang sudah Ibu absen tadi, berarti kamu sudah mulai mengerti tentang pertumbuhan perkembangan pada manusia, kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Berarti sekarang kita akan mulai ke pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum mulai, karena kita di bulan Agustus nih ya, kita kan harus apa? Cinta tanah air. Berarti kita harus menyanyikan dulu lagu nasional. Oke. 11 Agustus tahun 45. itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Nih, pertama kesepakatan kelas kita selama pembelajaran ini kali ini yaitu yang pertama menjaga ketertiban kelas. Ya, berarti kalau ketertiban kelas itu tidak gaduh, tidak mengganggu teman dan juga menjaga kebersihan. Jadi kalau ada sampah berarti kamu cerita nggak pengalaman nih kamu selama mengamati pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini di lingkungan kita di sekitar madrasah ini, ya? Ada? Tidak? Acungkan tangan silakan. Saya pernah mengamati pertumbuhan pohon mangga di depan kelas saya. Dari yang belum berbuah sampai berbuah. Saya pernah mengambil buah itu karena disuruh wali kelas saya sendiri. Ya, bagus sekali Nur Hasana atas pengalamannya. Bagus sekali, tepuk tangan dong temannya. Yang terakhir adalah melalui pembelajaran ini, peserta didik kamu nih diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman bahwa diri adalah manifestasi tajalli dari cinta Allah sehingga mendorong menumbuhkan sikap bersyukur kepada diri sendiri. Jadi mendorong bersyukur diri sendiri itu adalah artinya kita selalu sering bersyukur, yaitu alhamdulillah. Sekarang sudah tujuan pembelajaran ini, dan Ibu akan tes diagnosis dulu. Sudah? Siap? Siap. Nah, tadi tulis ya 1. Ini jawaban pertanyaan yang jujur aja ya. Tidak ada jawaban benar atau salah. Yang penting adalah perasaanmu. Ya, siap? Nah, perasaanmu ketika melihat tumbuhan tumbuh dan berkembang, senang, bisa saja, sedih, dan lainnya. Langsung duduk. Oke. Sudah jawab pertanyaannya? Sudah? Kita lanjut. Nomor 2. Apakah kamu pernah merawat tumbuhan di rumah atau di sekolah? Ya. Oke. Dan nomor 2-nya? Sudah jawab? Nomor 3. Apa yang kamu lakukan untuk merawat tumbuhan? Memberi pupuk, memotong daun yang kering, lainnya. Selain yang itu misalnya. Apa? Oke, sekarang yang 3 udah jawab? Nah, sekarang nomor 4. Bagaimana perasaanmu ketika melihat tumbuhan yang kamu rawat tumbuh dengan baik? Bangga, senang, puas, lainnya. Sebutkan.
Sekarang yang kamu lihat adalah video pembelajaran. Video pembelajarannya itu adalah tentang perkecambahan biji kacang merah selama 25 hari. Silakan kamu lihat. Nih, hari kedua. Itu akar. Hari keempat. Di pause. Nih, yang paling pertama tumbuh apa? Akar, pinter. Bagus. Sekarang sebelum ini kita akan berkelompok. Sebelum berkelompok tadi yang tes diagnosis yang tadi ya. Kita balik. Sekarang nanti langsung berkelompok ya. Kalau misalnya nomor 1 senang, semuanya yang angkat tangan berarti langsung berkelompok ya. Oke, paham? Paham. Nah, diagnosis nomor 1 yang menjawab senang, acungkan tangan. Oke, berarti Mei, Dinda, Fadila, Iqbal sama Fadli nanti berkelompok ya. Berarti kelompok 1. Sekarang yang nomor 2, apakah kamu pernah merawat tumbuhan di rumah atau di sekolah? Yang jawab ya, acungkan tangan. Oke, Retina, Alfi, Sarifa, Pandu, Hadi nanti berkelompok ya. Berarti kelompok 2. Yang ketiga, apa yang kamu lakukan untuk merawat tumbuhan? Menyiram. Siapa yang jawab menyiram? Acungkan tangan. Oke, berarti Risma, Nur Hasana, Ebit, Silvi, dan Irfan berkelompok kelompok 3. Kemudian yang keempat, bagaimana perasaanmu ketika melihat tumbuhan yang kamu rawat tumbuh dengan baik? Yang jawabnya bangga, acungkan tangan. Jadi berarti Mar'ah, Rado, Dipa, Yezan, sama Najma kelompok 4 ya. Nanti berkelompok. Yang kelima, apakah kamu ingin belajar lebih banyak tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Ya, yang jawab ya, acungkan tangan. Oh, berarti Firda, Alivia, Miftah, Surya, sama Panca nanti kelompok 5. Sekarang silakan kamu langsung berkelompok dulu. Langsung berkelompok, kelompok 1 sebelah sini, 2,
3, 4, 5 sana. Sudah siap? Siap sudah? Ya. Ibu bagikan ya LKPD-nya ya. Dibuka aja itunya strepesnya biar enak. Iya. Strepesnya dibuka aja biar kelihatan. Sudah semua perhatikan dulu. Perhatikan dulu itu sudah ada semua LKPD-nya? Dah. Sekarang itu ada tujuan kegiatannya. Sudah dibaca halaman pertamanya? Tujuan kegiatan. Kemudian ada landasan teori, yaitu teorinya nanti kalau misalnya kamu susah mencarinya. Kemudian yang halaman ketiga itu adalah kamu harus menjawab soalnya ya. Menjawab soalnya dari kegiatan ini, petunjuk kegiatannya kamu baca. Dari mengamati dan identifikasi video yang ditayangkan tadi sama Ibu, bacalah literatur nih. Kita anggap nanti yang landasan teori ini adalah literatur. Kemudian lakukan diskusi bersama teman satu kelompokmu dan jawab pertanyaan yang ada. Kemudian habis itu buatlah kesimpulan hasil kegiatan yang telah Anda kerjakan. Sudah dibuat kesimpulan, presentasikan hasil tugas yang sudah kamu kerjakan di depan nanti ya. Cara mengerjakannya, soalnya itu kan ada kertas 1 lembar tuh. Ada kertas 1 lembar per kelompok, itu jawabannya di situ. Silahkan dikerjakan, silahkan. Silahkan berkelompok ya. Ya, apa, Sarifah? Ini Bu yang pertanyaannya ini. Iya, betul. Jawabnya di mana coba tadi Ibu bilang? Ya, betul di situ, di sini ya. Sip. Sudah paham? Ya, berarti silakan dikerjakan ya. Yang 14-nya. Ini 12, 13, 14 ada nomor apa saja? Ini 8 sudah 9. Ada Terus 9 iya. Bukan Bu. Kayak apa? Yang pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif ukuran volume massa yang bersifat irreversible, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ya, terus kalau perkembangannya apa? Perkembangan adalah perubahan kualitatif, diferensiasi sel dan jaringan yang mengarah pada tercapainya kematangan fungsi. Oh iya, betul. Sip, pinter Padli. 8 sampai 9 sama. Iya, dari nasional. 1, 2, 3, 4. Nasional, gen, hormon. Baik di sini belum mudah itu. Mana aja? Aku tahu tentang apa dia tentang akar. Jadi aku tahu kayak gini. Akar tahu. Aku akar. Terus misalnya F model, aku ingin tahu. Aku tulisnya ingin tahu tentang efektif. Dalam pelajarannya, aku ingin tahu perubahan kuantitatif oleh
Ya, sudah selesai semua? Sudah. Sekarang kita presentasikan ya hasil dari diskusi kamu beserta teman kelompokmu ya. Yang kita mulai dari kelompok 5, silakan kelompok 5 untuk mempresentasikannya. Ya, kita tepuk tangan dong buat kelompok 5. Sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kamu ya. Kita mulai dari kelompok 5, silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo silakan maju ke depan. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif ukuran volume massa yang bersifat irreversible, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perkembangan adalah perubahan kualitatif diferensiasi sel dan jaringan yang mengarah pada tercapainya kematangan fungsi. A. Epikotil, hipokotil, kotiledon, kulit biji. Karena terdorong oleh pertumbuhan hipokotil yang memanjang ke atas. Hipogeal
adalah kotiledon tetap berada di bawah tanah, sedangkan plumula keluar dari permukaan tanah disebabkan pertumbuhan epikotil yang memanjang ke arah atas. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Sinar matahari sangat berpengaruh untuk proses fotosintesis. Air dan kelembaban sangat berpengaruh dalam mengatur proses penguapan yang berpengaruh pada pemanjangan sel. Suhu berpengaruh untuk proses-proses seperti fotosintesis, penguapan, bernapasan, dan penyerapan air. Tanah dan nutrisi juga sangat memengaruhi pertumbuhan tumbuhan, karena dari tanahlah tumbuhan memperoleh nutrisinya untuk tubuh. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Faktor internal terdapat meliputi gen dan hormon. Gen merupakan materi pembawa sifat yang diwariskan kepada keturunan, sedangkan hormon berfungsi sebagai pengontrol kegiatan dalam tubuh. Aku tahu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, faktor eksternal, faktor internal, struktur biji, pertumbuhan. Presentasi dari kelompok 5, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, tadi semuanya sudah kita presentasi semua 5 kelompoknya, oke? Bagus, sudah semuanya bagus? Bagus. Sekarang apa yang kamu sudah pelajari? Yang sudah kamu pelajari nih barusan, yang kamu sudah berkelompok, silakan acungkan tangan. Ya, Mar'ah. Pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif ukuran volume massa yang bersifat irreversibel, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perkembangan adalah perubahan kualitatif diferensiasi sel dan jaringan yang mengarah pada tercapainya kematangan fungsi. Oke, terima kasih Bro. Tepuk tangan dong buat Mar'ah. Yang kedua, apa pentingnya kalian mengetahui nih pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Jangan tangan siapa? Oh ya, Nurasana apa? Supaya saya bersyukur kepada Allah karena sudah menciptakan pertumbuhan. Oke, tepuk tangan. Nah, apa yang ketiga nih? Apa yang kalian rasakan nih ketika kalian melihat materi biji perkecambahan biji yang tadi? Acungkan tangan siapa? Ya, Diva, silakan. Senang dan bangga bersyukur terhadap perkembangan. Dari materi nih yang sudah yang mengacungkan tangan? Ya, Kado? Gak ada, semua materi sudah saya pahami. Oke, sip. Oke, sekarang dari yang semua kita sudah kerjakan, apa sih pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini? Pertumbuhan itu apa? Bertambah tinggi dari tumbuhan. Kalau perkembangan adalah ketika tumbuhan itu dia sudah menghasilkan bunga, menghasilkan buah, menghasilkan biji, itu namanya adalah perkembangan. Ya, sudah paham? Paham. Kita berikan aplaus untuk kita semua karena sudah mengerjakan. Kita kasih wow, kasih kasih salut. Mantap. Ya, sekarang tugas selanjutnya nih, kalau sudah diskusi supaya kamu semakin paham ya, Ibu kasih proyek nih. Proyek kalian di rumah mengerjakan selama 10 hari menanam biji kacang kedelai di wadah plastik di rumah. Punya kan di rumah biji kacang kedelai? Nah, kalian tanam, kemudian kalian hari pertama dipoto sampai ke hari ke-10 dipoto, kemudian kamu masukkan di kertas selembar, di print, kirim, nanti dikumpulkan ke Ibu sesudah 10 hari. Sip. Oke, dari pembelajaran ini berarti kita pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini kita review dulu nih. Apa aja di pertumbuhan dan perkembangan? Apa? Pertumbuhan itu berarti bertambah tinggi apanya? Dari itu tumbuhan. Kalau perkembangan, tumbuhan ke berbunga, berbuah dan berbiji. Pembelajaran ini berarti kita pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini kita review dulu nih. Apa aja di pertumbuhan dan perkembangan? Apa? Pertumbuhan itu berarti bertambah tinggi
apanya? Dari tumbuhan. Kalau perkembangan tumbuhan ke berbunga, berbuah dan berbiji. Berarti sudah paham nih? Sekarang kita evaluasi. Silakan dibuka bukunya. Evaluasi. Buka lagi. Langsung jawab aja ya ABCD-nya. Latihan. Ya, buku latihan. Ya, buku latihan. Oke, siap? Kita evaluasi. Yang pertama, perhatikan gambar suruk biji berikut ini. Yang memiliki fungsi melindungi embrio dari kekeringan apa? A, B, C, D. Ibu kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4. Langsung ditulis jawabannya. A, B, C, D aja. 5. Nomor 6. Dalam suatu proses perkecambahan, bagian tubuh tumbuhan yang paling awal tumbuh adalah A. Akar, B. Batang, C. Daun, D. Biji. Ayo tadi sudah dikasih tahu jawabannya. Biji. Hah? Yo lanjut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 7. Dalam proses pertumbuhan tanaman, saat air masuk ke dalam biji akan menyebabkan A. Biji menjadi layu, B. Biji tumbuh dan berkembang, C. Biji akan mulai berkecambah, D. Biji akan terbelah. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 8. Proses masuknya air ke dalam biji dikenal sebagai proses A. Ekskresi, B. Inhalasi, C. Imbibisi, D. Sekresi. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 9. Tumbuhan dapat disebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan sekunder apabila A. Tanaman dapat beradaptasi dengan lingkungan, B. Tanaman bertambah lebar atau diameter batang bertambah besar, C. Tanaman dapat tumbuh tinggi, D. Tanaman dapat menyerap kandungan makanan. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Pada perkecambahan biji kacang merah tadi tuh yang di video, pada hari keberapa daun tumbuhan mulai mekar? Hari ke A. 3, B. 6, C. 9, D. 12. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah ditutup. Evaluasinya keren? Kira-kira dapat betul semua? Ya, nanti ini dikumpulkan ya sesudah pembelajaran. Dari yang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini, maka kita dapat mengambil pesan moralnya apa? Yaitu kita harus bersyukur karena Allah sudah memberikan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kalau nggak ada tumbuhan, kira-kira kamu dapat oksigen apa enggak? Enggak, karena oksigen dari tumbuhan. Kamu pengen makan sayur dari tumbuhan apa bukan? Nah, berarti bisa untuk kita makan. Tempe dari mana tempe? Kacang kedelai tanaman apa tumbuhan? Apa hewan? Tumbuhan apa hewan apa manusia? Kacang kedelai. Oh ya, tumbuhan. Jadi kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Silakan masukkan bukunya. Siap-siap kita pulang. Masukkan ke dalam tasnya. Kita berdoa dulu sebelum pulang supaya nanti kita pulang dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Rado untuk memimpin doanya. Ya, Rado, silakan. Sebelum pulang, alangkah baiknya baca doa dulu, baca doa dimulai. Ya, selamat jalan, hati-hati di jalan semuanya. Silakan pulang.